Selamat pagi bagi kita semua. Semoga sehat selalu dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Bahasa Indonesia. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Jika pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang mengonstruksi sebuah teks prosedur dan merancang sebuah teks prosedur dengan membuat pernyataan umum dan tahapan-tahapannya secara gambaran umumnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaannya. Mari kita lanjutkan. Kita terlebih dahulu harus memahami tentang pengertian struktur tersebut. Jadi saya ambil di sini struktur menurut KBBI. Jadi pengertian struktur menurut KBBI itu ada 3. Yang pertama, cara sesuatu disusun atau dibangun, atau bisa dikatakan sebagai susunan. Itu yang bagian pertama. Yang kedua, struktur adalah hal yang disusun dengan pola tertentu. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah nanti itu pola tertentunya. Sedangkan untuk yang ketiga, struktur menurut KBBI adalah pengaturan unsur atau bagian dari suatu objek atau sistem. Atau bisa disebut dengan nanti pengaturan pola. Itu pengertian struktur menurut KBBI. Mari kita lanjutkan. Kita akan membahas mengenai pengertian struktur menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Benny Hahut, struktur adalah bangun atau teoritis yang terdiri dari unsur-unsur yang berhubungan satu sama lain dalam satu kesatuan. Itu menurut Profesor Benny Hahut. Sedangkan Wikipedia mengatakan, struktur adalah sebuah gambaran yang mendasar dan kadang tidak berwujud, yang mencakup pengenalan, observasi, sifat dasar, dan stabilitas dari pola-pola dan hubungan antar banyak satuan terkecil di dalamnya. Itu pengertian menurut para ahli. Jadi secara umum kita dapatkan gambaran bahwa pengertian struktur adalah suatu pengaturan dan hubungan antara unsur-unsur atau elemen-elemen yang saling berhubungan dalam suatu objek atau sistem yang terorganisasi. Saya ulang lagi kembali. Struktur secara umum adalah suatu pengaturan dan hubungan antara unsur-unsur atau elemen-elemen yang saling berhubungan dalam suatu objek atau sistem yang terorganisasi. Itu pengertian dari struktur. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang teks. Pengertian teks menurut para ahli. Yang pertama, menurut Alex Sobor. Alex Sobor mengatakan bahwa teks itu seperangkat tanda yang ditransmisikan dari seorang pengirim kepada seorang penerima melalui medium tertentu atau kode-kode tertentu. Jadi ada 3 hal yang dibahas di sini mengenai teks, yakni ada pesan yang dikirim oleh seseorang kepada orang lain atau pengirim kepada penerimanya melalui perantara. Kira seperti itu merupakan pengertian teks menurut Alex Sobor. Sedangkan Erianto mengatakan bahwa teks itu hampir sama dengan wacana. Hanya bedanya begini. Jika teks itu hanya disampaikan dalam bentuk tulisan, sedangkan wacana bisa disampaikan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Itu menurut Erianto. Luxemburg mengatakan bahwa teks adalah sebuah ungkapan yang memiliki isi, sintaksis pragmatik, dan itu semua menjadi sebuah kesatuan yang menjadikan teks memiliki makna yang menjadi sebuah penjelasan akan sebuah hal. Jadi kalau Luxemburg mengatakan bahwa ada beberapa yang perlu kita tandai di sini, yakni teks itu memiliki isi dan juga menjadi sebuah kesatuan yang menjadikan sebuah teks memiliki makna atau artinya gitu dengan sebuah penjelasan terhadap sebuah topik ataupun hal yang akan dibahas. Wikipedia mengatakan bahwa teks adalah berkas komputer atau berkas yang bisa menjadi sebuah penjelasan akan suatu hal. Jadi hampir mirip sebenarnya menurut para ahli ini. Ya, kita lanjutkan. Sementara menurut KBBI, teks itu adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang. Naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang. Yang kedua, teks merupakan kutipan dari kitab suci untuk pangkalan ajaran atau alasan.
Yang ketiga, teks adalah bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, berpidato, dan sebagainya. Ini pengertian teks menurut KBBI. Jadi, bisa kita simpulkan dari pengertian-pengertian sebelumnya mengenai teks secara umum, dapat kita simpulkan teks itu dapat diartikan sebagai satuan lingual yang dimediakan secara tulis atau lisan dengan tata organisasi tertentu untuk mengungkapkan makna secara kontekstual. Itu yang bagian pertama. Sementara yang kedua, teks adalah suatu wacana yang difiksasikan dalam bentuk tulisan. Teks adalah suatu wacana yang dituliskan ya dalam bentuk tulisan. Kata fix di sini berarti sudah difinalisasi hasil akhirnya dalam bentuk tulisan, itu kira-kira untuk pengertian teks secara umum. Baik, kita masuk pembahasan kita untuk struktur dari teks prosedur. Dan setelah ini kita masuk ke bahasannya. Struktur teks prosedur, ada yang membahas bahwa begini, beberapa referensi menyatakan bahwa strukturnya itu ada bagian pembuka, bagian isi, dan juga bagian penutup. Jadi di bagian pembuka itu dipakailah kata pernyataan umum. Yang kedua, untuk yang isinya, di bagian isi dipakai namanya langkah-langkah kegiatan, atau juga boleh nanti kalau Anda membaca-baca beberapa referensi di buku, mereka pakai bahasa tahapan-tahapan. Tapi sebenarnya itu juga sama untuk keduanya. Sementara untuk penutup itu ada struktur yang bagian penutup adalah saran, atau ada juga mengatakan nanti beberapa referensi mengatakan penegasan ulang. Fungsinya juga sama. Ya, untuk bagian pernyataan umum ini adalah bagian pembuka, ya, yang berisi penjelasan mengenai topik secara umum. Jadi pernyataan umum ini adalah bagian penjelasan di awal, bagian pembuka, yang memberikan penjelasan secara umum. Tujuan teks juga itu akan berada di bagian pernyataan umum atau bagian pembuka ini. Itu untuk yang pernyataan umum. Bagian langkah kegiatan kita sudah paham ya, untuk langkah atau tahapan-tahapannya artinya bahwa ini adalah serangkaian instruksi yang dilakukan atau dikerjakan dengan sistematis. Itu untuk yang langkah kegiatannya. Sementara untuk penegasan ulang atau saran ini ditujukan kepada pembaca agar melakukan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah atau tahapan-tahapan secara tepat. Bagian ini dapat pula berupa rekomendasi ataupun saran nanti, ataupun boleh memotivasi kepada pembacanya. Itu kira-kira nanti itu penjelasan singkat terhadap struktur dari teks prosedur di bagian pernyataan umumnya, langkah kegiatannya, saran atau penegasan ulangnya. Itu untuk struktur dari teks prosedur. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Jadi yang bagian pertama nih, ada kalimat imperatif atau perintah. Jadi kita akan lihat nanti di sebuah teks yang setelah ini akan kita lihat teksnya, dan akan saya jelaskan bagaimana menganalisis struktur dan kaidah kebahasannya. Jadi kalimat imperatif ini adalah berupa kalimat perintah, boleh permohonan juga boleh. Itu untuk yang pertama. Itu konjungsi, untuk di bagian konjungsi atau kata penghubung, ini juga masuk ke dalam kaidah kebahasan teks prosedur. Ya, yang utamanya nanti untuk konjungsi ini boleh Anda lihat di halaman 10 buku Anda. Untuk konjungsi yang utamanya kita akan membahas tentang kata penghubung mengenai urutan, ya, urutan, temporal, cara, dan juga nanti tujuan. Jadi kalau untuk konjungsi atau kata penghubung urutan itu nanti menerangkan urutan langkah satu ke hal berikutnya. Misalnya ada kata lalu, ya, untuk yang urutan. Sementara untuk temporal berarti dia akan menunjukkan waktu, menyatakan waktu. Misalnya ketika, saat, dan yang lainnya. Itu untuk bagian yang kedua. Yang ketiga itu ada konjungsi cara, menyatakan berarti proses atau cara melakukan tindakan. Misalnya ya dengan, sambil, dan seterusnya. Itu yang terakhir ada konjungsi tujuan. Itu berarti menyatakan hasil yang dicapai. Jadi ada kata atau konjungsi kata penghubung atau konjungsi untuk, agar. Itu pembahasan untuk
Bagian yang kedua, konjungsi. Untuk yang ketiga, istilah populer. Istilah populer ini bisa juga nanti dikatakan sebagai kata teknis. Jadi istilah populer ini bisa kita pahami seperti ini. Istilah ini adalah kata-kata yang dipakai pada satu bidang tertentu. Jadi jika di bidang pendidikan ada kata kurikulum, ya. Sementara mungkin di bidang kesehatan ada mungkin kata sanitasi dan seterusnya. Jadi itu istilah itu adalah kata yang dipakai pada satu bidang tertentu. Ya, itu kira-kira untuk yang istilah populer nih. Yang keempat itu partikel lah. Ya, ini mungkin bisa kita pahami. Partikel lah ini bisa kita artikan sebagai kalimat imperatif atau kalimat perintah yang ditambah dengan partikel lah. Jadi contoh kata gunakanlah, ya, itu masuk ke dalam bagian ini. Atau nanti ada petunjuk seperti tuangkanlah, siramkanlah, dan seterusnya. Itu untuk yang partikel lah. Yang kelima, ada kata ganti dan sapaan. Ya, kata ganti dan sapaan. Jadi ini untuk ya tujuan kata ganti dan sapaan ini berguna untuk menyapa atau berinteraksi, ya, berinteraksi dengan pembaca. Karena kita tahu bahwa sebuah teks prosedur itu dia bersifat interaktif. Contoh ya, untuk yang kata ganti dan sapaan ini, contoh ada kata kamu, Anda, sobat, kita, dan seterusnya. Itu untuk kata ganti dan sapaan. Sementara untuk pernyataan persuasif, kita tahu pernyataan untuk kata persuasif berarti dia coba mengajak, membujuk, atau memengaruhi. Ya, itu untuk pernyataan persuasif, mengajak, membujuk, atau memengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang dikatakan. Artinya, ini sebagai petunjuk kepada pembaca terhadap apa yang dikatakan oleh ya penulisnya. Itu kira-kira untuk kaidah kebahasaan. Jadi kaidah kebahasaan ada 6, imperatif, konjungsi, istilah populer, partikel lah, kata ganti dan sapaan, dan pernyataan persuasif. Yang mau saya tekankan di sini, bisa jadi di dalam sebuah teks keenam ini tidak ada secara keseluruhan. Ya, bisa saja nanti di dalam sebuah teks keenam ini tidak ada secara keseluruhan. Boleh hanya ada mungkin 4, boleh hanya ada 5 dan seterusnya. Ya, itu untuk kaidah kebahasaan. Sementara kalau kita mungkin balik ke sebelumnya, untuk struktur teks prosedur ini, ingat saya mau jelaskan. Untuk struktur, dikatakan struktur adalah pola tertentu. Artinya ini adalah menjadi acuan kita di dalam melihat sebuah teks. Dan struktur tidak boleh, ya, saya mau ingatkan kembali, struktur tidak boleh tidak sesuai dengan pola ini. Artinya gini, di bagian pertama itu kita akan membahas tentang, akan ada struktur tentang pernyataan umum. Baru setelah itu baru ada langkah-langkahnya, setelah itu baru masuk ke saran penegasan ulang. Tidak boleh nanti struktur itu, mungkin bagian pertama dia masukkan pernyataan umum. Yang kedua dia masukkan penegasan ulang, yang ketiga langkah, nggak boleh. Aturan sudah jelas, makanya dinyatakan apa? Terstruktur. Struktur itu adalah pola yang tetap. Jadi di bagian pertama itu harus pernyataan umum dulu, terus langkah-langkahnya, terus saran atau penegasan ulangnya. Itu mungkin tampaknya. Baik, kita lanjutkan. Ini ada sebuah teks ya yang sudah saya coba analisis untuk lebih mempermudah kita memahaminya. Jadi ini ada teks tentang kiat-kiat berwawancara kerja, ini judulnya. Jadi sudah saya pilih nih memang bagian pernyataan umumnya itu adalah ini kalimat nih. Bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi dan calon pegawai secara lebih mendalam. Lebih melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaannya. Nah, sekaligus saya ada saya buat dengan tanda merah itu kata kualifikasi, karena supaya kita tidak dua kali kerja, kita langsung buatkan juga analisis tentang kebahasaannya, ya. Jadi ini sebagai analisis struktur dan juga kebahasan dari sebuah teksnya. Jadi untuk pernyataan umumnya, gambaran awalnya atau gambaran umumnya dari sebuah teks dengan judul kiat berwawancara kerja ini, pernyataan umum ini kalimatnya. Dari bagi perusahaan, nanti kalau kita baca-baca sampai dengan sifat perusahaan. Sementara untuk kata kualifikasi yang bertanda merah, inilah yang kita sebut nanti untuk